Blak-blakan hanya di sini KDM jujur-jujuran. Coba lihat cuplikan videonya, guys. Gubernur yang paling populer, Kang Deddy Mulyadi, silakan. Mau 1 jam, mau 1 hari juga nggak apa-apa gitu. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ternyata negara ini ada 2 ya, ada negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada negara institut. Dan negara institut itu sudah memiliki pembiayaan yang relatif baik, bisa membuat acara di hotel bintang, mengundang narasumber ternama, para profesor. Saya sudah hitung budgetnya berapa itu. Pemda Provinsi Jawa Barat saja yang punya alokasi 31 triliun itu sudah tidak bisa lagi bikin kegiatan di hotel, Pak. Nggak punya duit lagi untuk itu. Untuk itu saya nanti mengajukan pinjaman, Pak, untuk menutupi dana DBH Provinsi Jawa Barat ke negara institut. 2% aja, Pak, nggak usah mahal-mahal. Konsep Danantara merupakan konsep yang hari ini akan diikuti oleh Pemprov Jabar, Pak. Karena kita juga banyak BUMD yang namanya ada, tapi aktivitasnya tiada, Pak. Dan kemudian juga mendapat modal yang cukup besar dari Pemprov Jabar, tapi di kasnya kosong semua. Tetapi asetnya relatif tinggi, hampir 3. Berapa triliun asetnya? 4 triliun aset. Dan itu sebuah nilai strategik. Yang kedua, kalau Danantaranya tidak ada problem, BUMN-nya yang berproblem. Dan berproblem dengan BUMD di Jawa Barat. Karena ada tagihan dari Bank Jabar 3,7 triliun terhadap 10 BUMN yang pinjam belum bayar sampai hari ini. Iya, Pak, ada catatannya mau saya sebutin. Dan mereka hanya bayar bunganya saja, dan ini menjadi beban bagi Bank Jabar menanggung beban yang begitu berat. Sehingga kalau saya ditanya milih pimpinan Bank Jabar, saya selalu milih sudah dia orang sini ya saja yang saya kenal, biar tidak profesional, biar tidak pinter setingkat nasional. Kenapa? Karena saya trauma oleh orang pinter. Ketika mimpin BUMD di Jabar, mimpin Bank Jabar, orang pinter hampir jebol 6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pinter tapi tolol. Kan kata Bapak kan bodoh tapi mengerti, Pak. Nah, saya katakan ngomong orang bodoh tapi mengerti. Kita ini lahir, apalagi saya, lahir seorang ibu dalam kacamata orang bodoh. Sekolah tidak, baca tulis tidak bisa, kemudian hidupnya hanya mengabdikan diri pada suami dan anak-anaknya, tapi bisa melahirkan anak 9 tanpa baby sister, bisa ngurus anak tanpa pembantu, bisa membesarkan, bahkan bisa 9-9-nya jadi sarjana, tanpa pinjam ke pihak manapun dan tanpa menjual aset yang dimiliki. Apa sih sebenarnya pesan dari situ? Pesan dari situ, sehebat apapun kita memiliki konsep tentang sebuah negara, tentang sebuah lembaga, pada akhirnya satu yang dilupakan di negeri ini adalah otak tidak cukup kalau tidak punya hati. Dan hatilah yang bisa membaca, Pak. Saya kalau ngomong tentang pengelolaan APBD, saya cukup belajar dari ibu saya aja. Nggak usah belajar pada yang lain. Kenapa? Karena ibu saya sudah terbukti bisa mengelola keuangan orang tua saya dengan baik, bisa menyekolahkan anak tanpa hutang. Karena saya lihat hampir semua ahli ekonomi juga meninggalkan hutang ketika membangun. Nah, apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Yang dalam pikiran saya kita harus melihat negeri ini sebelum merdeka bisa ada pembangunan oleh siapa? Oleh POC kok. Ya POC ini ngelola Jabar itu dari mana sih? Hanya dari jualan teh, jualan karet, jualan kina, jualan kopi. Mampu membangun rel kereta api yang baik sampai hari ini masih dipakai. Masih mampu membangun jalan yang sampai hari ini masih dipakai. Mampu membangun gedung sate yang belum bisa
membangun gedung seperti itu Pemprov Jabar sampai hari ini? Modalnya hanya ngelola kalau mungkin sekarang satu BUMN aja, PUC namanya itu. Hanya itu saja. Dikelola dengan baik, bagaimana swasta itu memberi kontribusi bagi negara. Kenapa itu terjadi? Karena pengelolaannya baik, perencanaan baik, dan pasarnya baik. Nah, apa pesan yang bisa saya sampaikan? Kenapa sih satu PUC saja bisa meninggalkan jejak peradaban yang masih digunakan sampai hari ini? Kenapa kita tidak meninggalkan jejak yang lebih baik ke depan? Nah, kemudian apa pesannya? Saya sih melihat kakek saya dulu kerja jadi kuli perkebunan di zaman PNT. Meninggalkan rumah yang baik dan dia bekerja sejahtera itu. Nah, banjir di hari ini di wilayah Karawang, sebagian Bekasi, itu saya melihat problemnya cuma dua. Satu, tanggul-tanggul yang dibangun BWWS tidak kokoh sehingga selalu jebol. Dua, jaringan drainase dulu yang diwariskan sejak zaman PUC itu tidak dirawat dengan baik, aset-asetnya terbengkalai, diisi oleh bangunan liar, jadi toko, jadi perumahan, disewakan dan nilai komersialnya ratusan miliar dalam setiap tahun. Kemudian yang kedua adalah banyaknya pembangunan perumahan dilakukan di areal pesawahan, itu aja. Jadi kalau perumahan dihentikan tidak diganti dengan rumah vertikal, dibangun tidak lagi di areal pesawahan, rawa, kemudian dinormalisasi sungai, pengelolaan bendungannya dikelola dengan baik oleh salah satu BUMN yang dibawa Danantara, ini akan menjadi masa depan. Nah, apa kaitannya dengan urusan pembangunan dan biaya negara yang akan timbul? Pesan saya adalah kita rubah menjadi dua. Saya contoh misalnya saya ngomong perkebunan deh. Perkebunan menganggap teh itu sudah tidak marketable. Menganggap karet tidak marketable. Karena menganggap karet dan teh tidak marketable, saya ada yang lucu loh Pak. Seluruh perkebunan PTPM karet itu ditebang, habis dijual kayunya tanpa rencana. Setelah itu sekarang menjadi tanah kosong, longsor di mana-mana. Kemudian orang mulai ngambil masing-masing, mengkapling-kapling tanah itu. Nah, pertanyaan saya, kalau tidak punya rencana menanam lagi, kenapa harus punya rencana menebang? Itu pertama. Yang kedua, karena target pendapatan di sektor kehutanan menjadi target yang harus dibiayai dan store. Mengakibatkan apa? Hutan-hutan produksi yang perhutani membabat areal hutannya tanpa melihat implikasi yang akan dilakukan. Terjadi longsor, banjir, dan berbagai hal. Sehingga apa yang akibatnya adalah harga kayunya misalnya hanya mencapai 20 miliar, tapi recovery bencananya lebih dari 500 miliar. Satu sisi BUMN yang mengatakan saya mendapat keuntungan dari penjualan kayu, tapi di sisi lain negara jebol untuk merecovery. Teh itu juga sama mengejar target. Saya tahu bahwa orang yang ngurus teh itu bukan ahli teh, saya lihat. Karena BUMN tuh dari sini pindah ke sini, dari sini pindah sini, hawanya beda. Itu hawanya beda. Orang setiap hari ngurus pabrik semen, kemudian jadi direktur PT Teh. Kan kebayang itu, panas Pak. Itu teh begitu ditanam mati semuanya, kan hawa semen. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. Dan kan Bapak pengen rame yang nontonnya. Nah, apa yang terjadi? Sehingga setiap orang yang pegang BUMN itu pimpin tuh fresh money. Karena fresh money, dia ingin dapat uang kontan. Karena ingin dapat uang kontan, maka tebing-tebing teh dibabat dijadikan sarana wisata, dibangun villa.
glamping, terus masif di mana-mana. Setelah itu Bandung banjir, longsor lagi, recovery-nya lagi ratusan miliar lagi. Sehingga logika keuntungan itu karena ini adalah BUMN di bawah Danantara ini. Danantaranya baik, BUMN-nya belum tentu baik. Nah, karena ini kan ujungnya lembaga ini kan ingin mengelola berbagai seluruh potensi negara untuk pendapatan negara. Ujungnya kan ke sana. Kemudian dari pendapatan negara ini untuk belanja negara, dari belanja negara ini untuk kemakmuran rakyat negara, gitu kan. Walaupun ada dua kan, ada negara nyata dan negara institut, gitu loh. Ada dua. Nah, kan ini harus bisa apa? Ini harus bisa logis. Harus bisa logisnya bagaimana? Menurut saya, ketika ada sebuah kelembagaan kayak misalnya PTPN, tinggal PTPN-nya di mana? Di Jawa Barat. Hasilnya bagaimana kalau dari T? Sudah itu rugi. Kalau itu harus di hari T itu rugi, maka harus dikeluarkan dari kelembagaan bisnis. Dia harus digeser ke konservasi. Ketika digeser ke konservasi, maka pengelolaannya sudah berarti bergeser, tidak lagi di bawah Danantara, digeser di bawah kementerian. Tugasnya apa? Tugasnya bukan lagi perkebunan untuk keuntungan, tapi perkebunan untuk konservasi. Kehutanan untuk konservasi. Kenapa itu dilakukan? Karena apa? Karena tanpa perkebunan teh, tanpa perkebunan karet, tanpa perkebunan kayu, tanpa area kehutanan, maka bencana akan timbul. Target pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan yang di dalamnya memobilisasi sektor pertanian tidak akan tercapai. Kenapa? Karena sumber airnya sudah tidak ada. Karena bendungannya rusak. Ya kan gitu loh, karena bendungannya rusak. Di mana bendungan yang dikelola? Jatiluhur, Cirata, Saguling, Jatigede. Seluruh sumbernya di mana? Areal hutan. Kalau seluruh sumbernya areal hutan, maka kita harus putuskan bahwa seluruh areal-areal yang berhubungan dengan konservasi tidak lagi mengarah pada profit oriented, tetapi mengarah pada konservasi. Maka ini bisa dikeluarkan, tidak lagi menjadi aspek pengelolaan yang diharapkan laba, karena faktanya didorong apapun tidak jadi laba. Untuk apa? Mengurangi beban. Beban apa? Negara. Negara bebannya apa? Penanganan bencana. Kenapa? Mahal. Sekali bencana harus ngeluarin 60 triliun. Kalau 60 triliun itu kemudian diminta terhadap BUMN yang di bawah Danantara untuk mengejar target setoran, kan nggak akan tercapai. Kan di sini ada dua logika, menurut saya harus mulai dipisahkan mana aspek yang bersifat bisnis, mana yang aspek yang bersifat konservasi. Nah, dari sisi bisnis, saya sih sebagai praktisi ya, saya melihat dulu konsep Belanda maupun konsep pembangunan berskala besar itu terencana dengan baik. Misalnya gini. Orang bangun Jatiluhur, maka gunung yang digunakan di sini. Orang bangun Cirata, gunung yang digunakan di sini. Setelah digunakan, ditinggalkan. Nah, seluruh gunung-gunung yang ditinggalkan itu di Indonesia itu juga aneh juga. Tiba-tiba beralih jadi swasta. Padahal itu milik negara. Ketika beralih jadi swasta ini, pembangunan negara menjadi mahal. Di mana pembangunan negara menjadi mahal adalah bangun konstruksi jalan, diperlukan batu split, diperlukan pasir, diperlukan berbagai kelengkapan lainnya yang seluruhnya itu sebenarnya ada di lingkungannya dan itu dikuasai oleh negara sebelumnya. Hari ini adalah harus beli ke swasta, kemudian swasta mengelolanya juga pasti keuntungan lebih utama, kerusakan lingkungan diabaikan lagi, recovery lagi. Saya kasih tahu ya, saya hari ini mengeluarkan biaya untuk kompensasi penutupan tambang di wilayah Bogor saja itu lebih dari 50 miliar agar masyarakatnya bisa makan, kan tambangnya tutup dulu, untuk membuat rasionalisasi agar tidak terjadi kekacauan. Nah, di sini saya lihat
kita bisa mengadopsi konsep yang dilakukan oleh Tiongkok. Pembangunan infrastruktur negara dilaksanakan oleh negara bersumber dari seluruh aset kekayaan alam yang ada di negara. Maka kita bisa melakukan 3 kali lipat, 10 kali lipat loncatan. Konsep APBD ya, dengan konsep lelang diikuti oleh kontraktor. Kontraktor ngambil keuntungan, kemudian ada mata rantai, kemudian pertambangan ngambil keuntungan. Ini kalau ini aset seluruhnya ditarik bahwa ini negara yang mengelola, kita kan ada loncatan jauh. Dan yang paling lucu kalau di kabupaten kota lebih lucu lagi, kontrak ini kelucuan, saya kasih tahu aja. Itu kelucuannya adalah misalnya gini, orang ada lelang, si kontraktornya nggak ngerti, itu biasanya yang nawar lelangnya adalah pegawai Pemda itu. Nah, Pemda itu beli alat berat misalnya beli loader, beli beko, kemudian beli stum, bahasa saya stumoles, kemudian dia itu disewa oleh kontraktor itu, Pak, dan itu menjadi pendapatan daerah lagi. Ini saya kasih tahu kepala Bapeda, ini Pemda Jawa Barat hampir 5 tahun memiliki kelucuan. Ini saya kasih tahu, Pak, biar terbuka seluruh Jawa Barat. Kelucuannya adalah ada satu BUMD di Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke Pemda Jabar. Satu mobil listriknya 350 juta dalam setiap tahun. Setahun menghabiskan 11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang nggak ada duit. Karena uang pendapatan yang 11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk mengkamuflase agar uangnya lari. Saya tahu itu otaknya begitu. Nah, apa dari inti semua? Dari inti semua adalah, menurut saya satu saja. Harus dipisahkan antara kelembagaan yang punya orientasi bisnis untuk tidak terintervensi oleh politik. Independensi atau netralitas. Kenapa? Karena saya, contoh saja, karena saya tidak melakukan itu. Ketika jadi gubernur, maka gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Saya ngomongnya sini aja lah. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, direktur BUMD ini. Dan BUMD ini mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. Maka kalau ingin mengalami kemajuan dan percepatan, lepaskan seluruh aspek-aspek yang bersifat profesionalisme pengelolaan kelembagaan yang memiliki orientasi finansial, karena finansial itu harus netral, dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau itu. Karena begitu orang memimpin, dia sudah tidak lagi berwarna. Warnanya cuma satu, merah putih.